Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara menganalisis saham seperti seorang profesional? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas analisis fundamental saham RALS, memberikan Anda wawasan berharga yang bisa langsung Anda terapkan dalam strategi investasi Anda. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan mempelajari cara menganalisis saham RALS menggunakan data fundamental terkini. Baik Anda seorang pemula atau investor berpengalaman, video ini akan memberikan Anda pemahaman mendalam tentang kesehatan finansial dan potensi investasi RALS. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk edukasi dan hiburan tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Selalu lakukan riset mendalam Anda sendiri sebelum membuat keputusan investasi apapun. Data yang disajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba RALS. Pada kuartal 2 tahun 2024, RALS mencatat pendapatan sebesar 2.746.211 juta rupiah. Laba bersih mereka mencapai 301.554 juta rupiah. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita bisa melihat tren yang cukup stabil dalam pendapatan. Namun, ada peningkatan signifikan dalam laba bersih sejak tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa RALS telah berhasil meningkatkan efisiensi operasionalnya. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas RALS. Gross Profit Margin atau GPM mereka di kuartal 2 tahun 2024 adalah 49,74%, menunjukkan kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba kotor. Operating Profit Margin atau OPM sebesar 8,67%, sementara Net Profit Margin atau NPM mencapai 10,98%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa RALS mampu mengkonversi pendapatannya menjadi laba dengan cukup efisien, meskipun ada ruang untuk peningkatan. Berbicara tentang posisi keuangan, RALS memiliki aset total sebesar 4.606.760 juta rupiah pada kuartal 2 tahun 2024. Ekuitas, mereka tercatat sebesar 3.502.292 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa RALS memiliki basis aset yang kuat dan tingkat ekuitas pemegang saham yang sehat. Kesehatan keuangan RALS terlihat cukup baik. Debt to Equity Ratio atau DER, mereka adalah nol, yang berarti perusahaan tidak memiliki utang jangka panjang. Ini sangat positif dari perspektif risiko keuangan. Equity Multiplier atau EM sebesar 1,31 menunjukkan bahwa RALS menggunakan lebih banyak ekuitas daripada utang untuk membiayai asetnya, yang merupakan indikator kesehatan keuangan yang baik. Kinerja manajemen RALS dapat dilihat dari Return on Equity atau ROE dan Return on Assets atau ROA. ROE mereka adalah 6,8%, sementara ROA adalah 5,17%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa manajemen cukup efektif dalam menggunakan ekuitas dan aset perusahaan untuk menghasilkan laba, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Tren ROE dan ROA terlihat membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan perbaikan dalam efisiensi manajemen. Dalam hal valuasi, kita akan melihat PI Band RALS. Saat ini, harga saham RALS adalah Rp404. Berdasarkan analisis PI Band, nilai wajar RALS adalah negatif Rp1.143. Ini menunjukkan bahwa saham RALS mungkin overvalued. Namun, perlu diingat bahwa PE negatif biasanya terjadi ketika perusahaan mengalami kerugian. Jadi kita perlu berhati-hati dalam interpretasi ini. Jika kita melihat PB Band, nilai wajar RALS adalah Rp567. Dengan harga saat ini, Rp404, ini menunjukkan bahwa saham RLS mungkin sedikit undervalued berdasarkan nilai bukunya. Margin of safety adalah 28,85%, yang cukup menarik bagi investor yang mencari nilai. Demikianlah analisis fundamental saham RLS. Ingat, investasi selalu memiliki risiko, jadi pastikan untuk melakukan riset lebih lanjut sebelum membuat keputusan investasi. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda. Untuk alat analisis saham yang lebih lengkap,
Anda bisa mendownload aplikasi Investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.